Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian, kelas 8 yang saya cintai dan saya banggakan. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja anak-anakku sekalian, kita mulai. Yang pertama adalah sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah. Berdirinya dinasti Abbasiyah itu disebabkan oleh keruntuhan dinasti Umayyah. Seperti kita ketahui bahwa sebelum dinasti Abbasiyah, dunia Islam, terutama di Jazirah Arab, itu telah berdiri terlebih dahulu kepemimpinan yang di bawah naungan dinasti Umayyah. Setelah dinasti Umayyah ini mengalami keruntuhan yang disebabkan oleh yang pertama, itu karena figur pewaris kekhalifahan dari dinasti Umayyah ini yang lemah. Yang kedua, gaya hidup para khalifah dari dinasti Umayyah ini yang glamor karena pengaruh dari gaya hidup oleh Kaisar Bizantium. Karena dinasti Umayyah ini pusat pemerintahannya berada di Damaskus waktu itu. Terpengaruh oleh gaya hidup oleh para Kaisar Bizantium yang hidup mewah-mewahan sehingga mengakibatkan rakyat ini tidak terurus. Yang ketiga, konflik politik pada masa Khulafaur Rasyidin. Ini politik berkepanjangan. Seperti kita ketahui bahwa dinasti Umayyah ini dinasti yang didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, yang dimana sejarahnya dulu pernah terlibat konflik dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib, Khulafaur Rasyidin yang terakhir, yang terbunuh pada saat sholat subuh. Dan kemudian tidak hanya beliau saja, tapi putra-putra beliau, Sayyidina Husain dan Husain ini juga dibantai oleh pasukan utusan dari Zaid bin Muawiyah, sehingga ini menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Yang keempat, munculnya kekuatan baru yang dipimpin oleh Abu Abbas As-Saffah. Nah, yang B, proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Berdirinya dinasti Abbasiyah, yang pertama kita bahas asal-usul berdirinya dinasti Abbasiyah dulu. Bahwa penamaan Abbasiyah ini dinisbatkan atau diambilkan dari nama paman baginda Nabi Muhammad SAW yang bernama Sayyid Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Yang kedua, gerakan yang disebut dengan gerakan propaganda. Gerakan propaganda ini gerakan opsi tidak percaya kepada pemerintah, menyebarkan berita-berita bohong, berita-berita hoax, mempengaruhi orang masyarakat untuk tidak menyukai pemerintahan Bani Umayyah. Strategi ini dilakukan oleh keturunan Sayyid Abbas bin Abdul Muthalib yang bernama Muhammad bin Ali dengan mengatasnamakan Bani Hashim, sehingga mendapatkan dukungan dari pengikut Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka terbentuklah propagandis yang jumlahnya ada 12 orang. Terus perintis dan pendiri dinasti Abbasiyah. Siapa saja perintis dan pendiri dinasti Abbasiyah? Yang pertama adalah Ali bin Abdullah. Yang kedua Muhammad bin Ali. Yang ketiga Ibrahim bin Muhammad. Yang keempat Abu Abbas As-Saffah. Yang kelima Abu Ja'far Al-Mansur. Yang keenam Abu Muslim Al-Khurasani. Nah, ini dari keenam ini hanya yang terakhir ini yang bukan keluarga. Dia berasal dari Persia, daerah Khurasan. Diangkat menjadi jenderal panglima itu umur 19 tahun. Masih sangat muda sekali. Inilah para pendiri dinasti
atau perintis dari dinasti Abbasiyah. Berikutnya, kapan sih dinasti Umayyah itu runtuh? Ada yang tahu enggak? Kira-kira kapan dinasti Umayyah ini runtuh? Tepatnya kapan? Nah, pertama, kira-kira dinasti Umayyah ini runtuh tepatnya pada tahun 749 Masehi. Peristiwa yang melatar belakangnya adalah ketika pasukan Abu Abbas As-Saffah yang dipimpin oleh seorang panglima perangnya yang bernama Abu Muslim Al-Khurasani ini dapat mengalahkan Khalifah Marwan II, ya, seorang khalifah dinasti Umayyah yang terakhir. Nah, dalam pertempuran di Zabhulu, Khalifah Marwan ditangkap dan dipenggal kepalanya sehingga sejak saat itu dinasti Umayyah dinyatakan berakhir. Nah, kalau lebih jelasnya ya, ketika perang itu Khalifah Marwan itu kalah sehingga melarikan diri sampai ke Mesir. Nah, ketika di Mesir itulah dia ditangkap kemudian dibunuh, dipenggal kepalanya. Terus diberikan kepada Abu Abbas As-Saffah sebagai bukti. Maka sejak saat itulah dinasti Umayyah dinyatakan berakhir. Nah, kemudian setelah berakhirnya dinasti Umayyah, maka secara resmi kekhalifahan pertama dinasti Abbasiyah berdiri. Nah, siapakah khalifah pertama pada dinasti Abbasiyah? Khalifah pertama pada dinasti Abbasiyah adalah Abu Abbas As-Saffah. Abu Abbas As-Saffah ini memerintah hanya 4 tahun 9 bulan. Itu dari tahun 132 sampai 136 Hijriah, atau tepatnya 750 sampai dengan 754 Masehi. Nah, gelar As-Saffah itu artinya pengalir darah. Anak-anak sekalian, bahwa pergantian kekhalifahan dari khalifah dinasti Umayyah ke khalifahan dinasti Abbasiyah ini banyak menumpahkan darah. Nah, sejarah mencatat bahwa kekejaman sistem khalifah ini luar biasa, termasuk yang dilakukan oleh khalifah yang pertama ini, Abu Abbas As-Saffah. Konon ada suatu riwayat menceritakan bahwa setelah Abu Abbas As-Saffah ini menjabat sebagai seorang khalifah, ya, kemudian keluarga Bani Umayyah ini yang tersisanya diundang untuk makan jamuan makan malam. Nah, di jamuan makan malam itu 90 orang keluarga dinasti Umayyah itu dibantai di situ. Dibantai, mayatnya, di atas mayatnya itu digelari permadani, dan Abu Abbas As-Saffah dan pasukannya dan punggawa-punggawanya itu makan malam di atas permadani, di tumpukan mayat itu. Jadi sekali lagi bahwa kekhalifahan, model khilafah dengan segala macam ceritanya meninggalkan jejak rekam yang sangat kelam. Ya, kalau kita bandingkan dengan sistem demokrasi saat ini, ya paling enak itu demokrasi. Sehingga tidak ada acara pembantaian untuk merebut untuk menjadi seorang penguasa itu. Siapa yang ingin menjadi seorang pemimpin harus melakukan rangkaian-rangkaian dari tes, kemudian dipilih oleh rakyat secara langsung, serempak, tanpa ada pertumpahan darah. Hingga kalau sekarang ini muncul gerakan-gerakan anti demokrasi, itu kita akan kembali ke zaman dulu, zaman yang sudah usang. Baiklah anak-anak sekalian, kita lanjutkan pola dan sistem kepemimpinan Bani Abbasiyah. Nah, dinasti Abbasiyah itu pemerintahnya dibagi menjadi 5 periode. Periode 1 itu dipengaruhi oleh Persia, kalau sekarang itu Iran, ya. Periode 2 dipengaruhi oleh bangsa Turki, yang ketiga dipengaruhi oleh Persia II, yang keempat dipengaruhi oleh Turki lagi, yang kelima pola kepemimpinan ini tidak dipengaruhi oleh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya berlaku efektif
berlaku di sekitar kota Baghdad saja. Demikian untuk pertemuan sesi pertama ini yang bisa Pak Slamet sampaikan. Terima kasih atas atensinya, perhatiannya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.